Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan bahas salah satu naratif yang paling menonjol di tahun 2024 hingga 2025. Dan bahkan salah satu naratif tersebut telah diakui oleh salah satu bursa terbesar di dunia, yaitu Binance. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, sebelumnya gue telah bahas beberapa naratif, salah satunya GameFi, LSD, dan juga Real World Asset. Tetapi naratif yang bakalan gue bahas kali ini merupakan salah satu naratif yang paling menonjol di tahun 2024 hingga 2025 berdasarkan perspektif dan juga opini gue pribadi. Dan tentu di dalam pembahasan kali ini pun gue akan memberikan 3 alasan mengapa gue sangat bullish terhadap naratif tersebut. Walaupun masih banyak beberapa naratif yang memiliki potensi besar, tetapi gue sangat-sangat yakin bahwa Bitcoin Ordinals ataupun naratif BRC20 memiliki potensi yang jauh lebih besar dibandingkan beberapa naratif-naratif yang lain. Dan gua pun tidak menutup mata terhadap beberapa naratif yang lain, tetapi kali ini kita akan berfokus untuk membahas naratif BRC20 ataupun prasasti Ordinals. Untuk alasan yang pertama, mengapa gua sangat yakin dan juga bullish terhadap naratif BRC20 ataupun Bitcoin Ordinals. Di tahun 2024 sekarang, tepatnya di bulan April mendatang, akan terjadi halving Bitcoin. Tentu itu akan mengurangi pendapatan dari para penambang Bitcoin. Tetapi dengan adanya prasasti Ordinals ataupun Bitcoin BRC20, tentunya itu akan memberikan pendapatan tambahan bagi para penambang Bitcoin. Dan untuk alasan yang kedua, beberapa altcoin yang ada di dalam jaringan Bitcoin Ordinals ataupun BRC20 sangat memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap raja cryptocurrency di dunia, yaitu Bitcoin. Dan untuk alasan yang terakhir, mengapa gue sangat bullish terhadap naratif BRC20? Karena naratif BRC20 mulai diikuti oleh beberapa proyek-proyek besar yang mulai meluncurkan prasastinya ataupun inskripsinya masing-masing. Seperti Polygon Matic, BNB, Arbitrum, Optimism, Ethereum, dan banyak lagi. Dan itulah 3 alasan mengapa gua sangat bullish terhadap naratif BRC20. Karena menurut gua sendiri, naratif yang sesungguhnya ketika beberapa proyek-proyek besar mulai mengikuti dari suatu naratif tersebut. Dan ini telah terbukti terhadap naratif Bitcoin Ordinals ataupun prasasti BRC20 yang mulai diikuti oleh beberapa proyek-proyek besar. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gua untuk teman-teman semua, so di sini gua ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gua tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa join ke dalam Telegram Group, untuk linknya sudah gua sertakan di deskripsi. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, nampaknya sedang terjadi kenaikan, begitu juga dengan total market cap secara global. Sedang terjadi kenaikan sekitar 3%. Dan per video ini dibuat, total market cap secara keseluruhan berada di kisaran 1,68 triliun US dollar. Dan di sini untuk Bitcoin sedang terjadi kenaikan di atas 4%. Ada Ethereum mengalami kenaikan sekitar 2,7%, BNB 1,7%, Solana 5,1%, dan begitu juga dengan beberapa altcoin. Hampir rata-rata semua altcoin sedang terjadi kenaikan hari ini. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, mengapa gue sangat bullish terhadap naratif BRC20 ataupun prasasti Ordinals? Di sini kita akan mencoba untuk breakdown terhadap raja cryptocurrency yaitu Bitcoin pada saat pertama kali diluncurkan dan kira-kira bagaimana respon dari pandangan masyarakat. Dan inilah yang telah terjadi pada Bitcoin. Pertama kali mereka mengabaikan Bitcoin, kemudian mereka menertawakan Bitcoin, kemudian mereka bertarung dengan Bitcoin, kemudian Bitcoin menang. Dan saat ini, inilah yang sedang terjadi terhadap naratif BRC20. Dan mungkin prasasti Ordinals merupakan protokol yang telah dibangun di atas jaringannya Bitcoin dan mungkin juga bisa dianggap sebagai Bitcoin Layer 2. Dan saat ini pertama mereka mengabaikan Layer 2, kemudian mereka menertawakan Layer 2, kemudian mereka bertarung dengan Layer 2, dan kemudian Layer 2 menang. Dan tentu inilah kejadian yang saat ini sedang terjadi terhadap prasasti Ordinals ataupun Bitcoin BRC20. Dan untuk informasi berikutnya, ini merupakan salah satu bentuk pengakuan dari bursa terbesar di dunia yaitu Binance terhadap naratif BRC20.
Menurut salah satu media Cointelegraph bahwa pertumbuhan BRC20 merupakan naratif penting untuk Bitcoin pada tahun 2023 menurut Binance Research. Mengapa di sini telah dinyatakannya pada tahun 2023? Karena untuk prasasti Ordinals pertama kali dideploy oleh Domo dan juga antek-anteknya yang diberi nama sebagai Taproot Wizard. Prasasti Ordinals telah dibuat pada tahun 2023. Dan pada saat itu pula, salah satu bursa terbesar di dunia yaitu Binance mulai mengakui dengan growingnya Bitcoin Ordinals ataupun BRC20 mungkin itu bisa dijadikan sebagai naratif yang paling penting dalam periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Dan di sini Binance Research mengatakan kepada Cointelegraph bahwa pencatatan token BRC20 di bursa utama telah membantu mendorong volume perdagangan dan juga pasar. Karena di sini bursa Binance pertama kali meluncurkan salah satu token yang ada di dalam Bitcoin BRC20 adalah ORDI. Dan menurut gua dengan ORDI telah berhasil didaftarkan di salah satu bursa terbesar di dunia yaitu Binance, merupakan pembuka jalan untuk beberapa project-project ataupun altcoin yang ada di dalam Bitcoin BRC20 ataupun prasasti Ordinals. Dan setelah ORDI didaftarkan, dalam beberapa bulan ke depan telah disusul oleh salah satu token yang ada di dalam jaringan Bitcoin BRC20 yaitu token SATS. Dan tentu itu merupakan salah satu pertanda akan ada beberapa token-token lain yang kemungkinan memiliki potensi didaftarkan di bursa utama dan juga terbesar di dunia yaitu Binance. Dan gue sangat conviction bahwa di tahun 2024 ini kemungkinan Binance akan mendaftarkan token-token BRC20 paling sedikit 10 token termasuk ORDI dan juga SATS. Namun sekali lagi itu hanya berdasarkan perspektif dan juga opini gue pribadi. Dan Badan Penelitian Pertukaran Kripto Binance telah menyoroti pertumbuhan token BRC20 dalam laporan terbarunya dengan alasan bahwa ini adalah suatu narasi terpenting pada tahun 2023. Meskipun banyak yang skeptis tentang posisi Ordinals di dalam ekosistem Bitcoin. Dalam sebuah laporan terbarunya, Binance Research mengatakan token BRC20 mengantarkan era baru untuk Bitcoin dan juga standar token BRC20 yang telah dibuat pada awal Maret 2023 menjadi sangat populer tahun lalu karena token meme seperti Pepcoin yang telah dibuat menggunakan standar tersebut menurut Binance. Dan prasasti Bitcoin Ordinals dan juga token BRC20 berdampak pada pertumbuhan dan juga dominasi Bitcoin pada tahun 2023. Nah, jadi inilah secara pengakuan dari bursa terbesar dunia Binance terhadap naratif yang paling penting adalah BRC20. Meskipun masih banyak orang yang skeptis tentang posisi Ordinals dalam ekosistem Bitcoin. Karena pada saat prasasti Ordinals ataupun protokol yang telah dibangun di atas jaringannya Bitcoin, tentunya itu telah mempengaruhi terhadap jaringan Bitcoin dan juga terjadi kemacetan. Namun menurut pernyataan Binance sendiri bahwa token BRC20 telah berhasil mengantarkan era baru untuk Bitcoin pada saat standar token BRC20 dibuat ataupun dideploy tepatnya pada awal Maret 2023. Dan tentu itu telah berhasil memberikan dampak positif terkait pertumbuhan dan juga dominasi Bitcoin pada tahun 2023. Dan untuk informasi berikutnya, berdasarkan alasan yang kedua yang telah gua sampaikan, ketika terjadinya halving Bitcoin, tentunya itu akan mempengaruhi terhadap pendapatan para penambang Bitcoin yang akan berkurang. Tetapi semakin berkembangnya Bitcoin BRC20 ataupun prasasti Ordinals, tentunya itu akan memberikan pendapatan tambahan terhadap para penambang Bitcoin sekalipun halving Bitcoin masih akan terus berlanjut. Menurut salah satu Bitcoin.com di sini, prasasti Ordinal Bitcoin telah melonjak melampaui 55 juta dan itu telah mencapai rekor harian tertinggi ketiga. Nah, jadi dengan adanya sebuah informasi seperti demikian, merupakan salah satu bukti dalam pertumbuhan Bitcoin BRC20 ataupun prasasti Ordinals karena telah melonjak melampaui 55 juta transaksi dan bahkan telah berhasil mencapai rekor harian tertinggi ketiga. Dan para penambang telah berhasil mendapatkan 246 juta dolar dari 55 juta prasasti. Dan dari 28 Desember 2023 hingga 12 Januari 2024, laju penulisan Ordinals harian di dalam blockchain Bitcoin cukup melambat. Namun lonjakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari menandai rekor jumlah prasasti harian yang telah memecahkan rekor dan tanggal ini menjadi tanggal terbesar ketiga dalam hal prasasti. Dengan sekitar 477,7 ribu yang mengesankan telah ditambahkan ke dalam blockchain. Dan pada hari itu, sekitar 652.483 transaksi diproses dengan prasasti mencakup 73,22% dari seluruh transfer yang telah dikonfirmasi oleh penambang.
Coba kalian bayangkan jika tidak adanya prasasti ordinals ataupun protokol yang telah dibangun di atas jaringannya Bitcoin. Kemungkinan para penambang Bitcoin akan terus mengalami pendapatan yang menurun. Belum lagi jika kita memikirkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh para penambang Bitcoin yang akan terus meningkat, tetapi secara reward ataupun pendapatan yang akan dia terima terus menurun. Namun dengan adanya prasasti ordinals ataupun protokol yang telah dibangun di atas jaringannya Bitcoin, tentunya ini akan membantu dalam hal pendapatan untuk para penambang Bitcoin. Dan ini telah terbukti dengan salah satu miner yang telah berhasil mendapatkan sekitar 246 jutaan US dollar dari 55 juta prasasti. Dan inilah beberapa altcoin yang ada di dalam jaringannya Bitcoin BRC20 ataupun prasasti ordinals. Lebih kurangnya dengan jumlah token sekitar 599 token. Namun secara volume perdagangan terbesar di dalam jaringannya Bitcoin BRC20 ataupun prasasti ordinals, tentunya di sini dipimpin oleh Ordi, yang kedua Sats, Rats, UpBRC, Wojak, Mais, dan banyak lagi. Jadi buat kalian yang ingin meresearch kira-kira token apa yang memiliki potensi mengalami pertumbuhan secara signifikan, kalian bisa langsung masuk ke dalam website resmi dari brc20.io. Dan bahkan sampai dengan saat ini saja masih banyak beberapa altcoin yang terus dideploy setiap hari. Ini kalian bisa menyaksikan secara sendiri bahwa di sini ada token EKTI, 3288, Koba, Saya Terbang, dan banyak lagi yang masih dalam tahap proses minting di dalam prasasti ordinals ataupun Bitcoin BRC20. Atau kalian juga bisa langsung mengeceknya di dalam platform CoinGecko, dan bahkan dengan Bitcoin mengalami pertumbuhan sekitar 4%. Tetapi secara market cap di dalam jaringan Bitcoin Ordinals ataupun BRC20 telah mengalami pertumbuhan sekitar 16,6%. Dan ini hanya memakan waktu sekitar 24 jam. Dan untuk sektor Bitcoin BRC20 memiliki total market cap secara keseluruhan di 2,6 miliar US dollar. Wow, ini tentunya sangat amazing sekali dan juga cukup luar biasa dengan beberapa project-project yang telah dibangun di atas jaringannya Bitcoin ataupun prasasti ordinals BRC20. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai naratif Bitcoin Ordinals ataupun BRC20 beserta alasannya. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gua selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.